Matan misalnya diterangkan zaman Matan penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun enggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan enggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan pasti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan ya. Lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga nggak ada kitab matan yang Indo kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa? Memang kita butuh itu. Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih. Nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Nah, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat. Nah, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajiria sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, menghentikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih,
Itu halal apa enggak? Wong andai kan tidak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan tidak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Gitu. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau enggak sarah enggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Kusik halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh, tetap ada SOP kata Warikun ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca versinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam. Ini halaman 562. Ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya jadi besar ini. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, nggak pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE gitu cepet. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek jeng? Terus, ya wes. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah ini CDE benang ber. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan
harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikefiatin syariah ma'rifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api ma'rifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api ma'rifin. Ya. Tapi ini saya cerita umumnya bikefiatin syariah. Nah karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Hanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan? Kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah, kalau kayak dolan di daerah Yono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mau dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan.
Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu tuh halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham, tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Alhamdulillah kelekep terus. Kadang kan apa kejet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ibtiroriyah.